Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku semua kelas 2 pembelajaran online pendidikan agama Islam. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab kedua ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari minggu kemarin bab pertama tentang huruf hijaiyah, tentang keesaan Allah juga ya, tentang kebesaran Allah. Di dalam surat Ikhlas kemarin itu membicarakan tentang kebesaran Allah. Kemudian pada bab kedua ini kita akan mempelajari tentang sifat Allah ya. Yang mana sifat-sifat Allah tersebut yang kita pelajari ada 3. Allah itu Maha Penyayang, kemudian Allah Maha Pengasih, dan Allah Maha Suci. Ini bab kedua. Baik, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Semoga apapun yang kita pelajari dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini akan kita pelajari ya, iman kepada keesaan Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Suci. Selanjutnya mengetahui. Jadi kita harus tahu keesaan Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Suci. Kita harus tahu. Setelah kita tahu, kita bisa menyebutkan contoh, misalkan menyebutkan contoh bagaimana sifat Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Suci Allah itu kita contohkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ini yang kita pelajari ya. Nah, kita harus pertama tadi mengetahui sifat keesaan Allah. 1. Maha Pengasih. Maha Pengasih itu artinya Ar-Rahman ya. Ar-Rahman, Maha Pengasih. Allah mengasihi semua makhluknya, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Bahkan Allah sangat sayang kepada hambanya, melebihi kasih sayang ibu pada kita. Itu kasih sayang Allah begitu besar kepada makhluk ya. Maha Penyayang. Maha Penyayang itu adalah Ar-Rahim. Allah itu menyayangi semua orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Orang beriman disayangi oleh Allah karena dia menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu orang beriman. Orang beriman itu apapun suruhan Allah itu dia laksanakan, apapun larangan Allah itu dia jauhkan. Apa contohnya? Pertama, membantu teman yang sedang kesusahan. Itu adalah perintah Allah. Kedua, beribadah, sholat 5 waktu, mengaji, berpuasa, dan sebagainya. Kemudian patuh dan taat kepada orang tua di rumah. Kalau di sekolah, patuh dan taat kepada guru. Itu perintah Allah. Larangannya apa? Nah, sebaliknya ini. Larangan Allah itu kebalikan dari ini. Banyak lagi contoh lain. Contohnya apa? Ada teman yang sedang kesusahan, dia tidak bantu. Dia tidak sholat, tidak mengaji, tidak berpuasa. Dia melawan orang tua. Tidak patuh pada guru. Tidak hormat pada teman, dan sebagainya. Itu larangan Allah.
Maha suci. Allah itu maha suci atau Al-Qudus. Al-Qudus artinya maha suci. Allah itu bersih dan suci dari kekurangan, dari kesalahan. Berbeda dengan manusia. Manusia itu banyak dosa, banyak berbuat salah. Ya, jangan banyak kekurangan sekali. Jadi untuk itu kita harus mensucikan diri kita. Kita harus mencerminkan sifat Allah itu suci. Kita sucikan diri kita dari berbagai macam kesalahan dan dosa. Yaitu dengan apa? Itu tadi dengan beribadah, dengan baik kepada sesama, membantu orang lain, dan sebagainya. Itu maha suci. Menyebutkan, nah ini setelah kita mengetahui, ya, setelah kita mengetahui keesaan Allah tadi bagaimana, sekarang kita menyebutkan contoh perilaku dalam kehidupan kita sehari-hari yang mencerminkan sifat Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Suci. Apa contohnya? Yang pertama, Maha Pengasih, contohnya, ya, Maha Pengasih contohnya memberi nasihat kepada teman dengan lemah lembut. Jadi kalau ada teman yang berbuat salah ataupun teman yang berbuat tidak baik, kita nasihati dengan lemah lembut. Jangan memarahi teman kita kalau dia buat salah. Kita nasihati dengan lemah lembut. Itu artinya kita mengasihi teman kita. Selanjutnya, merasa kasihan melihat teman ditimpa musibah. Nah, kita merasa sedih juga melihat teman kena musibah. Jangan malah kita senang. Nah, kalau kita senang berarti kita tidak mengasihi teman kita. Jadi kita merasa kasihan melihat teman kena musibah. Ya, menghormati orang tua dan guru di sekolah. Menghormati orang tua kita di rumah serta guru di sekolah. Kita hormati, kita sayangi. Kemudian menyayangi teman dan saudara. Sudah pasti saudara-saudara kita sayangi, teman-teman kita sayangi, kita hargai. Membantu teman tanpa membedakan kaya atau miskin. Nah, jadi kita harus bantu orang lain itu, kita tidak boleh melihat apakah dia orang kaya ataupun orang miskin. Jangan sampai orang kaya dibantu, kemudian orang miskin tidak dibantu. Tidak boleh. Jadi walaupun dia miskin, kita harus wajib membantu teman kita. Ya, karena Allah tidak melihat kaya miskin. Allah itu melihat keimanan, ketakwaan mereka. Selanjutnya, memberi sedekah kepada fakir miskin dengan ikhlas. Dengan ikhlas kita kasih sedekah, walaupun sedikit, tapi bermanfaat bagi orang miskin. Tapi itu dengan ikhlas kita berikan. Selanjutnya, membantu sesama hanya karena Allah. Nah, jangan nanti kita tidak boleh mengharapkan pujian dari manusia, mengharapkan dipuji oleh orang lain. Kita membantu itu hanya karena Allah. Jangan sampai kita membantu bisa menimbulkan sifat ria pada diri kita. Ria artinya sombong, menyombongkan diri. Ya. Jadi kita ikhlas membantu hanya karena Allah, bukan karena pujian ataupun mengharapkan pujian dari manusia. Kemudian mendoakan teman yang sedang sakit. Nah, jadi kita jenguk teman kita yang sedang sakit, kita doakan, kita beri semangat, ya, supaya teman kita cepat sembuh. Mungkin dengan itu sedikit bisa meringankan beban teman kita sehingga dia bisa sembuh, pulih seperti biasanya.
Selanjutnya, contoh perilaku yang mencerminkan sifat Allah yang Maha Penyayang. Kalau tadi Maha Pengasih, sekarang Maha Penyayang. Pertama, membantu orang tua di rumah. Itu mencerminkan kita Maha Penyayang, mencerminkan sifat Allah Maha Penyayang. Kita sayang pada orang tua. Kita bantu orang tua kita di rumah. Contohnya, menyapu lantai, mencuci piring, kemudian ada barang-barang berserakan kita bereskan, ya. Itu artinya kita sayang kepada orang tua kita. Walaupun sedikit bantuan yang kita berikan, tapi orang tua kita sudah merasa senang dibantu oleh kita. Jadi ini sifat penyayang, ya. Selanjutnya, membantu teman yang membutuhkan. Jadi ada teman kita yang membutuhkan, kita bantu. Sudah jelas itu, kita bantu. Selanjutnya, memberi makanan binatang yang kelaparan. Jadi ada binatang, kita ketemu binatang sedang kelaparan seperti kucing, ya kita beri makan. Karena kita harus sayang, menyayangi pada semua makhluk. Bukan hanya sayang kepada manusia, semua makhluk kita sayangi, kita jaga, termasuk binatang. Selanjutnya, menjenguk teman yang sakit. Nah, itu tadi juga ini mencerminkan sifat Allah Maha Penyayang. Kasih hadiah, doakan. Terakhir, contoh perilaku yang mencerminkan sifat Allah yang Maha Suci. Jadi Allah itu Maha Suci, bersih. Nah, jadi dengan pertama itu contohnya apa? Mandi. Ya, kita bersihkan diri kita dengan mandi. Bersih itu bukan berarti suci. Bersih itu harus bersih dan suci. Karena apa? Dengan kita bersih dan suci, kita bisa melakukan ibadah, sholat, dan sebagainya. Berwudu, ini juga mencerminkan sifat Allah yang Maha Suci. Orang yang suka berwudu, dia selalu bersih dan suci, bebas dari penyakit. Apalagi sekarang ini di masa pandemi corona ini, kita harus rajin-rajin mencuci tangan, menggunakan sabun, kemudian mencuci muka kita, kepala kita, kaki kita, dengan berwudu, ya. Jadi dengan berwudu ini kita diajarkan membersihkan anggota tubuh kita sehingga kita terbebas daripada penyakit, terbebas dari virus. Jadi untuk itu, marilah kita dengan mencontoh ataupun mencerminkan sifat Allah yang Maha Suci ini, kita selalu hidup bersih dalam keseharian kita. Kita harus bersih, ya, baik badan kita, baik pakaian kita, maupun tempat tidur kita, tempat sholat kita, itu semuanya harus bersih dengan mandi dan berwudu dan membersihkan rumah. Nah, itu sifat Allah yang Maha Suci. Demikian pembelajaran kita kali ini, semoga dapat dipahami oleh semuanya. Nanti diputar kembali kalau belum paham videonya, ataupun dibaca dalam buku halaman 12. Di situ pembelajaran kita. Cukup sampai di sini pembelajaran kita. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Jangan lupa sholat, jangan bantu orang tua.